Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayahkieu, wilujeng tepang deui. Oke, kita kembali ke dalam per-MQTT-an. Kayaknya belum beres ya, belum sampai ke tampilan yang rada asik secara UI. Kali ini kita akan coba untuk menampilkan data-data dari sensor itu berupa grafik di dalam front end-nya. Kalau kemarin kan kita pakainya ini ya, text view, jadi berubah. Nah, sekarang kita coba tampilin dia secara grafik. Oke, grafik yang akan kita pakai itu bersumber dari library-nya si ini dia. Nah, ini dia. Bukan ya, ini ya. Chart model, kemudian ya ini untuk Kotlin disediakan juga. Ini banyak sih sebenarnya. Untuk Java ada. Nggak tahu nih kalau yang untuk web atau apa .NET atau yang lainnya. Oke, kita gaskan. Langsung masuk ke dalam inisialisasi atau kita lihat dulu ya. Ya, infographics infographics Kotlin language bla bla bla. Dia pakainya object oriented. Oke, jadi nanti kita bakal pakai banyak properties. Set easy to use. Oke, kita coba buktikan. Extremely elegant graphic drawing controls. Oke, ya ini emang yes ya, kalau dari sisi visual sekilas kita lihat tuh tampak elegan gitu ya. Tampak asik. Oke, ini installation-nya, kemudian ini cara untuk nge-build-nya kali ya. Ini data-datanya. Kita akan cobain nanti. Kemudian ini untuk nge-draw-nya, dan ini untuk nggak tahu ya apa di ProGuard-nya ya. Oke, ternyata dia juga bisa update chart content. If you want to refresh chart content, you should do something as follow according to your actual needs. Oke, jadi yang bisa di-refresh ini adalah hanya datanya saja. Kemudian refresh chart minus the chart data. Oke, berarti ini tuh kayaknya ini ya, apa? Kayaknya propertiesnya ya, kayak ini grafiknya mau tipenya bar atau line atau apapun gitu. Tapi kalau ini lebih ke datanya ya. Oke. Oke, ini infographic sampel ya seperti ini. Lumayan asik ya. Yang ini juga bar standar lah. Oke, nanti kita coba lihat. Widih, keren lah. Oke. More graphics. Not the following demo picture is GIF. Then my picture with has size around and mega. Oke. Special instruction. Ya ini kalau dia apa ya pengen tahu untuk user klik eventnya. Jadi pakai interface ya. Interface-nya kemudian ini kelas touch-nya support tooltip. Oke, tooltip dia pakai tooltip ya. Dapat tooltip juga gitu. Jadi kalau diklik harusnya dia muncul apa? Nah, muncul kayak gini gitu. Oke, wish. Support scrolling update chart data. Kayaknya ini asik ya kalau nanti dipakai buat streaming data nih. Si data sensor nih. Ya, ada animation-nya juga, animation effect dan seterusnya. Supported chart-nya. Nah, ini banyak. Yang pasti beda-beda kali ya. Bar itu datanya kayak gimana harus disediain, kemudian pie itu harus kayak gimana yang disediain gitu. Tapi nggak tahu sih. Kalau biasanya secara data pasti beda ya. Oke, ini zoom. Oke, ada zoomnya. Nggak tahu nih kita bakal sampai sini atau enggak. Oke, dan ini adalah animasinya. Oke, widih. Oke, dan ini terakhir source code-nya. Ini bisa kita ambil lihat dulu aja kali ya. Ini masih yang ini ya. Masih file yang sama. Oke. Swift-nya ada, bahasa Swift ada. Oke, ya, kita langsung aja lah ya masuk ke dalam inisialisasinya. Installation. Oke. Step 1, masukin Jetpack repository. Nah, Jetpack repository rasanya udah ya pas kemarin yang waktu MQTT nih di sini. Ya. Jetpack udah. Ini kenapa sih sintaksnya beda sama yang ini? Ya karena ini tuh kalau nggak salah tahun 2000 berapa ya? Ya 2000, 5 tahun yang lalu men. 2018, sekarang 2023. 2024. Ya 2000 segituan lah. Oke, tapi nggak masalah. Ini oke, masuk dependencies-nya. Oke, saya copy aja dependencies dan masuk ke sini. Oke, tinggal diubah tata cara penulisan dependencies-nya. Udah, langsung
Mana ya si itu? Oh, si Gradle. Ih. Ini nggak ada synchronize. Kalau synchronize nggak ada. Seriusan nggak ada. Kalau run app beda ya sama synchronize. Atau memang nggak sebut keubah kali ya. Oke, LG on device aman ya. Oke. Coba takutnya emang nggak ada perubahan apapun ya. Oke, ada mainnya, sip. Synchronize. Ya, ini bisa background task, jadi kita tinggalin aja, tinggal nanti pelototin aja di sini ya, di si hasil build-nya. Oke, setelah itu sih kalau udah set semua, itu tinggal enjoy. Kita masuk ke bagian penggunaannya. Oke, sip. Oke, pertama kita bikin di XML-nya dulu, pakai tag-nya adalah chart view. Udah ini belum? Oke, udah ya, successful. Masuk sekarang ke main-nya. Nah, kayaknya kalau kita kebutuhannya membuat nampilin data streaming dari si sensor, taruh ini mana sih? Oh, ini. Ya, dari data sensor kayaknya apa enaknya masing-masing kali ya, suhu-suhu gitu, humidity. Ya, suhu kira-kira kayaknya di sini ya, lebih enak nih, asik. Di bawahnya, ini nih, di bawahnya ini. Oke, saya kopas saja. Masuk ke sini. Match parent 200 dp. Oke, nah ini ya, kayaknya segini udah aman. Ubah aja ininya, hampir sama saya main aja dengan streaming chart suhu. Oke, kita kopas lagi dan kita bikin satu lagi untuk di sisi humidity. Nah, ini dia. Humi. Oke. Baik. Sip, udah aman. Secara tampilan ini udah ya, udah masuk. Nah, ini untuk scrollnya ya, kita pakai scrolling. Kemudian sini juga ya tombol apa publishernya juga apa lah. Jadi kita sesuaikan aja ya sama kebutuhan nextnya. Oke, kemudian setelah ini apa ya? Setelah ini adalah ya kita definisikan si chart view-nya. Chart view itu berarti ininya ya, si apa grafiknya nih di sini. Oke, definisi chart view kayaknya nanti ke depan kita bakal pakai dia itu bukan di on create ya, tapi saat data masuk itu berarti di connect ya, yaitu di set callback-nya function. Nah, ini nih di message arrive di sini ya. Nah, berarti kita nggak mungkin definisiin dia di dalam fungsi ini dong. Oke, karena kalau di definisi di sini kita nggak bisa panggil dia di sini. Nah, berarti kita bikin satu global ya, global variable. Bolehlah pakai latinate var ya, streaming chart suhu. Dan ini tipe datanya adalah tadi itu apa? Chart model ya, view ya, view ini. Ya, oke, kita lestarikan kopas mengkopas Humi. Nah, seperti itu, dan kita definisikan dia di dalam sini berarti ya, on create. Oke. Oke, definisi on create berarti streaming chart suhu sama dengan find view by ID. Ya ini, kemudian streaming chart suhu. Kemudian ambil lagi yang huminya. Oke, seperti itu. Beres. Dan oke, kita masuk sekarang untuk mengkonfigurasi semua properties dari chart model yang nanti kan kita gunakan. Oke, sebagai awalan kita coba dia di dalam fungsi create aja ya, initnya. Copyin aja dulu lah semuanya. Nanti kita lihat ya, kita coba review. Ctrl C, Ctrl V,
Oke, ini sih errornya tinggal ini aja, tinggal alt enter doang. Jadi library-nya belum ada. Sudah. Oke. Ya, semua ada ya, udah aman. Ada error. Nah, tinggal draw the chart. This method is called only for the first time after you create an chart view. Oke. Ya, pas. Ya, berarti ini disimpan di dalam sini ya. Masih di bawahnya nih. Nah, situ. Ini kita ganti sama streaming chart suhu. Oke, nanti kita coba lempar dia ke suhu ya. Oke, kayak gitu sih penggunaannya kali ya. Coba running. Kenapa nih? Ada apa? Ada error kah? Wih, error man. Unable to start activity. Hah? Kenapa ini? Kok chart view ya? Ini chart view aman. Udah, terus? Oh, ini. Astaga. Ya, oke. Streaming Humi. Ya, sip, dah aman. Oke, masuk. Nah, ini grafiknya juga udah masuk. Saya coba gedein. Oke, ini udah aman ya. Udah bagus. Ya, ada hijau, biru, oranye. Ini banyak banget ya grafiknya. Oke, seperti itu tampilannya. Jadi ada 4 layer. Ada 4 layer ya, karena itu datanya kan. Nah, 4 layer ini didapat dari Tokyo, New York, London, Berlin, dan datanya ini. Nah, apa yang terjadi kalau kita pakainya cuma satu data doang nih? Karena nanti kebutuhan kita itu cukup hanya di data suhu ya, suhu sama humid, dan itu juga nggak ditumpuk gitu ya, masing-masing kan grafiknya. Oke, saya coba nyesuaiin aja langsung. Ini suhu, title, nah ubah aja title ya, monitoring suhu. Kemudian subtitlenya apa ya? MQTT data, misalkan gitu lah ya. Background color, tadi itu purple ya. Nggak usah lah, putih aja kali ya. Oke, kita tampilkan hasilnya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi kayak gini, terus kayaknya kita nggak usah pakai label. Labelnya di false saja. Oke, kayaknya tampilan finalnya kayak gini deh. Ya, saat ini kayak gini aja, oke. Ya, ini adalah grafik area ya. Chartnya type chartnya area kayak gitu. Nah, sekarang kita akan coba kembangkan ini menjadi dua grafik ya. Dua grafik, yang satu untuk suhu, yang satu untuk humidity. Nah, di sininya. Oke. Nah, berarti pertanyaannya adalah kapan si grafik itu di-create? Kapan grafik itu di-create? Kalau kita jawabannya hanya pada saat inisialisasi, oke, ini udah beres. Tapi ketika ada data yang masuk, tadi kan sebelumnya kita mau ngeset ya bahwa grafik yang dihasilkan ini itu merupakan hasil streaming data ya. Artinya dari sensor, kalau dia ngasih 34, ketampil ini 34 gitu di si grafik tadi. Kemudian beberapa detik kemudian dia ngasih lagi nilainya 34, berapa. Nah, nanti si grafik itu ngeset lagi nilainya. Ada dua ya, berarti 34 sama 34, sekian. Nah, itu terjadi di mana? Kita harus lihat blok fungsinya nih, atau blok code-nya itu ada di sebelah mana. Rasa-rasanya di sini ya, di dalam callback function, yaitu saat message arrive. Oke, jadi logikanya saat message arrive, nilainya ditangkap, kemudian masukin ke grafik, dan grafiknya tampilin gitu. Berarti intinya ada di sini kan. Seperti itu. Oke, kita sekarang fokus ke sini. Nah, sekarang ya ini codingan bisa aja ya kita pindahin kayak gini ya. Ini saya tarik, kemudian ini saya tarik juga, Ctrl X, di-cut, dan saya pindahin ke sini. Nah, kayak gini. Jadi, ketika ketemu topiknya adalah suhu, dia bikin chart, kemudian masuk ke sini gitu. Seperti ini. Jadi kalau
dia nggak ada message arrive, dia nggak bikin ini gitu. Terus nilainya juga ya masih statis gini ya. Gak apa, kita cobain dulu aja deh. Ya ini nggak ada karena memang belum ada nilai yang masuk gitu. Tapi kalau MQTT-nya kita nyalain, masuk ini. Oke, subscribe-nya udah ada. Ya emang nilainya belum masuk ya. Coba kita hapus aja ya pakai MQTT box dulu. Oke, saya pindahin ke layar yang lain. Oke, saya hapus. Langsung nilainya misalkan 20 ya. Oke, saya publish. Nah, tapi nggak ada grafiknya men. Kenapa ya? Nggak ada error? Ada error nggak sih? Unknown param. Ini method thread violation. Bentar. Ini dari sini nggak sih? WebKit WebView. Ini chart ya? Load local files. Draw chart with model. Oh, kayaknya dari sini ya. Kok sini sih? Message arrive 88. Nah, ini ada error di sini. Kayaknya bukan ada error deh, apa ya? Ya ada violation ya. Oke, ini kayaknya kurang jelas ya errornya apa ya. Oh, ini web view must be called on the same thread. Jadi kayaknya antara fungsi connect sama ini tuh beda thread ya. Oke. Kalau thread berarti karena ini pas lagi dilihat di sini di errornya ternyata dia itu web view ya. Bukan tampilan natifnya sih. Maksudnya gimana ya? Kalau web view kan sama aja ya. Kalau kita nge-load sebuah URL terus nampilin ke halaman Android kita gitu, itu web view. Seperti itu. Oke, threadnya. Oke, kalau thread gimana ya? Tapi untuk sisi ini aja sih sebenarnya. Di sini doang. Oke, saya call X dulu. Coba saya streaming chart suhu, kemudian pakai post kali ya untuk runnable. Terus runnable. Oke, kalau gini cobain pakai yang tadi streaming suhu ini. Jadi ini kan dia harus ada di thread ya. Ya, saya threadnya pakai runnable. Coba aja deh. Harusnya udah aman sih. Oke, connect ke broker. Saya isi topiknya dulu. Oh, nah ini nih. Udah ada ya. Ya, berarti memang harus nggak cukup gini aja ya. Nggak cukup kayak yang ada di mana? Ada di sini nih. Ya, dia harus pakai runnable ya. Pakai runnable. Baru masuk. Oke, nah kita sekarang coba push aja kali ya. Push dulu. Misalkan tadi 20 saya publish. Dia nggak create lagi nggak? Harusnya kan ketika si message arrive dia nge-create lagi nih kan datanya. Oke, saya publish. Nah, saya publish lagi. Publish lagi. Oke, sip. Berarti si fungsi ya mengalami update code-nya gitu. Oke, sip. Nah ini untuk yang monitoring suhu. Kemudian untuk yang monitoring humi nantilah ya satu-satu. Ya, intinya kalau kita mau mindahin dia ke humidity, nggak akan mungkin juga kan kita kopas semua ini masuk ke sono. Bisa sih, tapi nggak se-efektif kalau kita menggunakan fungsi. Oke, saya tarik semua ini. Tarik dulu, kemudian saya bikinin fungsinya dulu. Nah, ini dia kayaknya. Fungsinya apa ya? Harusnya void ya, pasti void. Nggak nge-return apa-apa. Bikinin grafik. Oke, seperti itu. Ctrl V masuk. Nah, ini berarti bikinin grafik itu dipanggil di sini ya. Bikinin grafik. Nah, nanti pun ke depannya si bikinin grafik ini juga dipanggil di sini gitu. Cuman ini untuk data-data humidity. Makanya kita beresin dulu nih yang untuk yang suhunya gitu. Oke. Nah, sekarang ketika grafik ini harusnya udah ya, nggak usah kita tes lagi.
Ini harusnya udah. Oke, ketika si nilai masuk, berarti kita harus ubah ini nih ya. Ubah ini. Oke, kita coba beberapa step mundurin dia di reverse. Jadi kita akan coba ngisiin data ini dulu lewat variabel kali ya. Nah, kalau secara struktur ini kan tadi seperti yang dikatakan dari GitHub-nya si chart ini tuh dibilang bahwa chart model ini dia pakainya dengan gaya object oriented gitu ya. Nah, object orientednya di mana? Object orientednya di sini nih. Chart type yang ini nih. Artinya ini bisa kita pangkas. Ini pangkasnya segimana ya? Segini kali ya. Nah, bisa kita pangkas dan kemudian kita bikin variabel lagi di sini. Bukan variabel lagi deh, apa ya? Kita panggil lagi gitu si seriesnya gitu. Chart model dot series. Nah, ini dia. Oke. Oh, ini double seriesnya. Gini aja nih. Nah, gitu. Oke, jadi segini semua. Kalau udah beres, nah dia bikin yang buat ininya doang. Nah, inilah object oriented. Gitu. Karena si modelnya yang diisi kan propertiesnya masih sama, yaitu chart model, maka ketika dia udah sampai data enable false, kemudian kita bikin lagi nih chart model lagi. Nah, otomatis propertiesnya series ini pasti dia nempelnya tetap di sini, dan ini akan digunakan saat dia ngedraw gitu. Oke. Nah, maksudnya dari ini saya tuh tadi kebayangnya kita pengen bikin bahwa datanya ini kita coba create dulu gitu di sini. Bikin datanya. Kok bikin sih? Bikin datanya. Oke, bikin datanya dari mana? Nanti kita buat ngisiin ini. Nah, ini. Oke. Berarti ini harus ditangkap segini kali ya. Oke, bikinin datanya. Var atau ya var aja lah. Data sama dengan ini. Oke, berarti diisiin data. Error ya. Kenapa errornya? Oke, di sini dia required-nya array dari sebuah any. Required itu artinya parameter yang ini dia meminta array-nya itu bukan sesuatu gitu, integer, double atau apa, tapi any. Nah, untuk mengubah ke any itu teman-teman cukup hanya ngeparsinya gayanya gini, dot to array. Enggak ya. Oh, maaf, bukan gini ya, bukan dari array of ya, tapi dari array double, kemudian gitu ya, bukan ya, gini ya, oke gitu. Terus datanya itu diisiin dari array of. Oh, ini tinggal ini. Nah, seperti ini. Oke, kita cobain di sini. Berarti data ini sebenarnya udah jelas bahwa dia adalah array dari sebuah double. Dot to masih kayak gini ya. Bukan. Maaf. Oh. Ini ngisiin datanya gini aja deh. Ini, terus ini langsung gitu. Nah, ini baru array-nya nggak dapet ya. Kalau ke list masuk bisa nggak ya? List array list of. Nah, kayak gitu ya. Jadi intinya nggak harus dari array ya, cuman apapun gitu ya, apapun itu ujung-ujungnya harus berupa array-nya any gitu. Nah, array any itu convertnya kayak gini. Jadi mau itu dari list, mau itu dari tadi dari array sendiri nggak mau ya, array itu double. Oke, dari array list deh saya ambilnya. Nah, gini. Nah, nanti kita tinggal beda tinggal isiin aja data-data ini gitu. Seperti itu. Oke, dicoba. Oke, connect ke broker. Udah masuk datanya belum ya? Oke, kita coba publish. Nah, ini oke, masih aman ya. Oke, kemudian ya kita coba ubah aja nilai yang ada dari sininya. Nah, ini dia. Oke. Nah,
kalau kita gayanya kayak gini, maka yang terjadi gayanya kayak gini itu maksudnya fungsinya gini, terus data listnya itu dia variabel lokal dari bikin grafik ini. Saya nggak tahu nih, ini harus dicoba juga ya, harus coba juga. Coba kita langsung pakai data dari MQTT-nya. Nah, data yang masuk ke dalam message array ini itu masuk dari message datanya nih, dari sini. Nah, berarti kita harus masukin nilainya ke sini dong, gitu ya. Jadi di sini tuh harusnya ada message dot toString dot double, ya double ya. Kenapa? Karena nanti tiap kali ada data yang masuk, nah datanya itu dibikinin grafiknya gitu. Dan kalau udah ada 1 data, 2 data, 3 data, nanti dia nge-generate sesuai dengan banyaknya data yang udah masuk gitu. Oke, jadi intinya bikinin grafik ini dia butuh 1 parameter, yaitu inputannya di situ berupa double. Jadi kita bikin 1 variabel double-nya aja. Misalkan namanya nilai dan ini double. Nah, gitu. Oke, nah nilai yang masuk di sini itu harusnya bisa masuk ke sisi ini gitu. Oke, karena dia berupa list. Oke, saya udah nggak pakai nilai ini ya. Ini saya komen aja deh. var data itu berupa array list. Nah, ini dari double. Gitu. Oke. Kemudian datanya itu di add nilai. Oh, ini kenapa nih? Ya, dia butuh inisialisasi ya. Nah, inisialisasinya gimana ya? Bukan ya. Array list double. Kok jadi bingung ya inisialisasinya. Ini sama dengan array list. Ini banyak ya, array list double. Oke, kayak gitu. Mendadak ngeblank. Ya, baik, langsung kita coba pakai dia. Oke, nanti nilainya tergantung yang diinputkan dari si MQTT ya, MQTT box. Oke, connect ke broker. Kita lihat statusnya di sini, dia udah subscribe, siap. Kemudian kita coba masuk. Nah, ini nih layarnya. Kecilin aja. Oke. 21. Ini saya hapus dulu. Tapi udah connect ya, dia udah subscribe. 21 masuk, publish. Nah, itu. Ini 21 tuh masuk ya. Nah, sekarang kita coba masukin dia 30. Harusnya ada 2 yang nge-generate-nya ya. Nih, connect saja deh. Oke, 30. Nah, masalahnya kayak gini nih. 1, 2, nggak nyampe 2 makan. Jadi satu lagi, itu 40. Nah, ini kenapa coba? Ini kira-kiranya adalah jadi setiap kali ada data yang masuk, itu si data itu dia di-create lagi dari baru banget gitu. Jadi kapasitasnya 0 lagi. Nah, harusnya kan ketika ada data yang masuk, dia nambah kan kapasitasnya ya. Tadi kan 20, 30, 40 ya. Nah, saat 20, dia udah ada 1 data nih. Saat dia 30, udah ada 2 data tuh. Jadi gambarinnya udah aman. Nah, ini terjadi akibat cuman ini aja kok, baris 68 yang ini. Oke? Solvingnya adalah kita harus bikin dia jadi general, jadi global. Oke, ini tinggal Anda pindahin aja ke atas kali ya. Di sini dibikin global. Nah, itu dan udah beres gini aja. Nah, kalau gini yang terjadi adalah dia akan tetap mempertahankan bahwa dia tidak di-create baru saat bikinin grafik ini dieksekusi gitu. Oke, kita lihat ya. Oke, connect ke broker, udah siap broker. Oke, kita mulai dari 10. Ya, 10. 20. Nah, ini harusnya ada 2 ya. Nah, ini udah ada 2 men. Sip. 30.
Oke, dan kita coba masuk ke 20 lagi, 10. Ya, kayak gitu. Oke, seperti ini. Nah, jadi inilah alasannya kenapa kita bikin dia jadi global variable, biar dia nggak kepanggil baru lagi sih. Tapi kalau aktivitinya dibaruin lagi, nah otomatis ini juga kan ke eksekusi baru lagi ya, jadi kosong lagi gitu. Oke, sip. Oke, nextnya apa ya? Nextnya kita coba kembangin ya buat yang grafiknya si humidity. Bikinin grafik. Berarti ini masih ya, masih message dot to string dot to double. Cuman bedanya ini tuh udah kesaring bahwa data yang ada di sini itu adalah data humidity. Oke, kita coba lihat dulu apakah error nggak sih kalau diduain kayak gini. Oke, kita connect ke broker. Nah, ini MQTT-nya. Dan kita harus juga punya satu lagi broker ya. Satu lagi publisher, yaitu Humi. Nah, itu. Oke. Ini 10, mungkin ini coba testing 80 ya. Oke, ini harusnya sih langsung ya 2 sekaligus data, tapi rada susah nih. Klik-klik. Oke, klik. Nah, ini dia. Ini nggak tampil nih si ininya. Kemudian kalau kita klik yang ini, kok masuknya ke sini ya? 50 terus ini 10. Saya tahu nih, ini akibat karena karena kita mainnya kopas nih. Jadi bikinin grafik ini, ya dia nge-streamnya ke sini. Harusnya nggak boleh ke sini ya. Oke, karena ini terkait sama parameter kali ya, kan tergantung ya mau pakai di si Humi atau mana. Nah, berarti kita bikin parameter baru untuk ngisiin data ini. Ini apa sih? Ini chart view. Oke, kita bikin chart view-nya. Chart view. Chart view. Nah, kayak gitu. Nah, otomatis ini kita gantiin dia ke sini. Nah, seperti itu. Oke. Jadi nanti chart view-nya nanti diisikannya tergantung view yang mana nih. Oke, nah di sini ya. Berarti ini view-nya yang streaming suhu. Kemudian yang ini adalah yang streaming Humi. Nah, kayak gitu. Oke, eksekusi lagi. Saya pengen tahu aja sih. Tadi kan kita ada masalah ya di thread kan. Saat pemanggilan si ngedraw grafiknya. Nah, ini kalau diduakin kayak gini aman nggak gitu? Oke, sudah subscribe semuanya, tinggal kita eksekusi. Ini di 80 misalkan. Masuk. Oke. Oh, ini ternyata nambah ya datanya. Oke, kita coba lagi, publish lagi, ini lagi. Oke, saya fokus di Humi dulu. Nah, ini kayaknya rada aneh nih. Nah, ini nih. Ini kayaknya 10 kepanggil lagi ya. Bener ya, 10 kepanggil lagi deh. Coba ya, saya pakai data 1000 ya. Harusnya 0 sama 1000 nih. Terus ini 0 sama 1000 lagi nih. Oh enggak ya? Apa udah gitu? Terus kalau ini? Tuh, ini datanya ya. Iya, dan juga karena saya pakai datanya semua numpukin ke sini. Harusnya data suhu, kemudian ini adalah data Humi. Jadi enggak ya bagi-bagi lah gitu ya. Oke, ini ya saya udah jadi bikin lagi ya di sini. Kemudian ini data release double. Oke. Tinggal kita isiin di sini datanya, data yang mana masuknya. Ini data suhu, kemudian yang ini adalah data Humi. Nah, kayak gitu. Nah, kalau seperti ini udah masing-masing ya source datanya.
Jadi nanti kita tinggal tergantung yang mau diinputkan yang mana. Ya nggak balap lah intinya ya. Oke, sekali lagi percobaan. Ini 10 masuk. Ya, lagi 10. Kemudian ini 1000 startnya. Oke, kemudian dia turun jadi 80 dan ini naik coba jadi berapa? 60 ya. Oke, sip. Ya, jadi dia kelihatan banget sekarang udah masing-masing bekerjanya. Nah, ini. Sip. Seperti itu. Nah, jadi nanti apa? Ya udah, sekarang kita cobain aja ya pakai walkthrough-nya nih. Oke. Kecilin aja kali ya. Ya, ini walkthrough main. Oke, dia udah masuk. Oke, saya juga masuk. Oke, connected. Kemudian ini konsel per berapa detik ya? Oh ya, saya ubah jadi 3 detik. Oke. Oke, sekarang kita connect ke broker. Nah, itu dia, udah ada nih. Masuk ya datanya. Nah, itu. Kemudian kita coba pindah-pindahin beberapa eksekusi, dia turun gitu ya. Nah, ini ceritanya data sensornya bergerak-gerak gitu. Oke, sip. Jadi mungkin kayak gitu. Oke, saya matiin dulu. Ini nggak usah, pantang aja nih. Oke, saya pengen coba cari ke sini nih. Ada, kalau salah ada yang update-nya. Ini kita belum pakai ini ya. Oke, ProGuard saya tambahin aja dulu ya. Takutnya ada apa-apa. Oke, kemudian update chart content. Oke, only refresh the chart data this method. Oke, ini dipakai buat ini. Cuman ini nggak dikasih tahu ya. Apakah harus ngedraw lagi nggak sih gitu? Ya udah, kita cobain aja lah ya. Berarti di dalam fungsi ya, fungsi bikinin grafik. Nah ini deh. Coba ya. Kalau nggak di apa? Kalau nggak di iniin chart view, kemudian tapi dia minta model series ya. Seriesnya jadi model ininya nih. Gitu. Oke, kita cobain aja lah ya. Chart view ini on only refresh the chart series array. Ya itu. Berarti ini udah beda ya. Chart apa ini? Udah nggak bisa pakai ini doang nih sekarang. Model series. Oke, sekarang parameternya adalah array, yaitu A series element. Berarti kita harus ambil si A series element ini menjadi sebuah variabel lagi gitu. Sebuah variabel lagi. Oke, ya. Seriesnya array of-nya. Oke, saya coba ambil aja ini. Atau pasti add data dulu ya. Kemudian saya bikin seriesnya. Oke, saya coba bikin seriesnya. AA series misalkan namanya. Kemudian ini adalah AA series element. Oh, dia array ya, harus array of. Oke. Array list lagi aja kali ya. AA series element. Kemudian ini boleh nggak sih? Ini terus ini tuh harus dalam bentuk array ya. Oke, array list of. Ya, ini adalah list of dari AA series element dot name-nya. Name-nya, kemudian di sini datanya masuk. Datanya adalah data yang pakai to array. Gitu ya. Oke, ini udah beres. Berarti sekarang model series ini kita coba ubah. Oke, ini saya komen lagi aja, takutnya nanti kepake kalau ada error. Oke, berarti ini adalah AA chart model dot series. Langsung masuk AA seriesnya berarti ya. Nggak bisa langsung gini ya. Oh, bisa ya. Oke. Karena dia udah berupa array. Oke.
apa? Nah, berarti ini saya komen. Berarti dia masuknya adalah bukan ini ya, tapi AA tadi tuh apa? Tadi adalah array dari A series elemen, yaitu ini A series. Nah, ini array lagi. Hah? Bukan ya? Kenapa nih errornya? Oh, oke, bukan tuh array. Berarti karena ini kan jadinya any ya. Oke, oh berarti dia harusnya ya dia nggak boleh pakai ini ya. Kalau ke array mau nggak ya? Array ininya array of. Nah, berarti di sininya bukan array tapi apa ya? Kalau tuh any tuh dia mintanya kemana ya? Soalnya tuh array nggak ada. Oke, saya googling aja deh. Kotlin convert array apa ya? Misalkan array double to array any. Nah, gimana nih? Case any to array, nggak kebalik ya? Wah, pusing-pusing. To double array. To double array. Kalau ini kayaknya harusnya bisa ya. Dari array list. To array. Masalahnya ini ya. Requirednya adalah A series elemen. Oh, berarti tadi ininya seriesnya berarti pakai array list of A series elemen. Kayaknya kayak gini ya. Oke, mau apa? Array list of dari A series. Oke. Array of A series itu array nggak mau pas. Ntar ini harus disusur ya. Dia itu mintanya series elemen. Iya, dia mintanya array. Array series elemen. Kalau ini sih dia bisa masuk ya. Dia bisa masuk di wilayah sini. Nah, ini udah aman. Nah, tinggal ini doang. Array. Udah gini. Oke, ya udah kayak gini aja deh. Ya, kita coba ini nggak pakai ini ya, nggak pakai draw chart. Kemudian kita yang sebelah sini nggak pakai drawable. Saya nggak tahu nih apakah chart data with ini itu adalah web view. Kita lihat aja langsung nanti ke errornya juga ya. Oke, connect broker. Pakai aja lah ya broker. Nah, nggak ada ya, nggak muncul. Nggak munculnya ada error nggak sih? Ini deh. Oh, ini jam 7.40 ya, 7.40. Oke, ini kayaknya masih sama ya error-errornya itu. Karena ya dispatcher ya. Jadi dia tetap harus ada di dalam loopnya. Oke, kita pakai loop yang berasal dari sini. Nah, ini. Oke, kemudian di sini adalah chart view dot AA only refresh. Kemudian di sini adalah A series. Oke. Baik, kita cobain ini main. Salah ya, code yang udah nggak kepake, terlalu udah deprecated. Oke, saya nggak pakai draw, saya pakai only aja.
Oke, loket sudah masuk, harusnya udah ya. Ya, udah masuk. Kemudian kita coba push sebuah nilai. Oke, berarti tetap ya harus di draw ya. Tapi coba pastiin lagi kalau dia nggak ada error lagi. Ya, dia udah nggak ada error ya sebenarnya. Udah nggak ada error yang tadi. Ini bukan. Oke, jadi tetap kayaknya ini harus dibikin ininya. Kemudian ini nggak tahu nih sebelah mananya. Update dulu kali ya. Atau bikin dulu baru update ya. Ya udah, ntar lah kita tahu apakah nanti ada error atau enggak. Oke, standby di loket. Ini nggak apa, gini aja loketnya. Connect ke broker, sudah masuk. Kemudian kita coba push nilainya 60. Oke. Terus kita coba, 60-nya nggak ada ya. Oke. Kemana ya? 80. Oh, dia udah siap nih. Oh, tapi tetap ya, dia dari belakang lagi nih, dia nggak kelihatan. Seperti itu. Oke. Ya, kayak gitu. Oke, baik. Sekarang ngapain lagi ya? Oh iya, tadi enggak teman-teman, kalau kita tambahin datanya terus, itu si grafik bakal numpuk banget. Jadi kalau satu data, dua data masih oke lah ya, ujung sama ujung. Kemudian kalau masuk ke 3, nah itu dibagi 3 wilayah. Nah, sekarang kalau misalkan 20 atau berapapun, itu terlalu runyem kali ya nanti. Nah, sekarang kita coba bikin dia itu, kalau udah maksimal di angka berapa, dia ke pinggir gitu. Jadi kalau tadi 10, 20, 30, 40, 50, nah 5 data doang ya. Nah, sekarang masuk yang 60. Berarti datanya itu harusnya 20, 30, 40, 50, 60. Masuk lagi 70, berarti 30, 40, 50. Pokoknya semua data yang ada di chart itu cuma 5 gitu. Oke, kita coba update ke sana ya.